Kemudian saya beralih ke PPN. Untuk PPN ini juga yang sudah sering disampaikan di publik, dan ini semuanya DPR mendengar seluruh stakeholder mengenai pengenaan PPN. Fasilitas PPN dikenakan pada seluruh barang kena pajak dan jasa kena pajak, namun kita memberikan fasilitas pembebasan PPN. Ini terutama untuk barang kebutuhan pokok sesuai yang disampaikan oleh masyarakat luas. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, dan beberapa jenis jasa lain, masyarakat berpenghasilan menengah kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok tersebut. Atau dalam hal ini seperti yang kemarin bicara tentang sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial, DPR dan pemerintah bersepakat bahwa mereka tidak dikenakan PPN. Pengurangan atau pengecualian fasilitas PPN ini diberikan untuk mencerminkan tadi keadilan. Karena kalau kita bicara tentang sembako, tidak lagi semua satu jenis sembako. Ada yang sangat high-end, sophisticated, dan sangat mahal. Ada yang memang merupakan kebutuhan sembako masyarakat banyak. Sehingga kita harus membedakan. Ini yang disebut azas keadilan. Demikian juga jasa-jasa kesehatan dan pendidikan. Ada yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak dan itu tidak dikenakan PPN. Namun ada yang sifatnya very sophisticated dan high-end yang kemudian dia terkena PPN. Kemudian perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan tersebut, yaitu yang masyarakat terutama berpendapatan menengah bawah dari sisi konsumsi, apakah itu barang dan jasa, mereka dikenakan PPN perkecualian atau tadi fasilitas PPN. Sedangkan mereka yang sudah memiliki daya beli yang sangat tinggi dan memang selera konsumsinya pada level yang tinggi, mereka tentu membayar PPN. Jadi ini yang disebut azas keadilan dari sisi PPN. Tarif PPN yang tadinya diusulkan pemerintah naik langsung ke 12%, DPR sesudah mendengar dan mempertimbangkan pandangan-pandangan masyarakat, akhirnya dengan pemerintah bersepakat bahwa kenaikan dilakukan secara bertahap. Karena ini kita ingin juga menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sehingga tarifnya bertahap dari 10% saat ini di dalam Undang-Undang PPN, akan naik menjadi 11% baru pada bulan April 2022. Dan paling lambat 1 Januari 2025 akan naik lagi 1% ke 12%. Di dalam Undang-Undang HPP juga ada tarif khusus untuk kemudahan di dalam pemungutan PPN ini untuk jenis barang jasa tertentu atau sektor tertentu. Ini semacam GST yang ditetapkan dengan tarif final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha. Dan ini hanya diperlukan PMK untuk mengaturnya. Ini terutama karena berbagai aspirasi untuk menggunakan seperti GST type yang dilakukan oleh beberapa negara. Jadi ini yang merupakan fleksibilitas sehingga menempatkan Indonesia selalu dalam posisi yang bisa menjaga kompetitifnya dan komparabilitasnya dengan negara lain.